Hai Ahmad, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sudah menemukan materi terkait dengan teks eksplanasi? Halo juga ya Hak. Alhamdulillah kabarku hari ini baik-baik saja. Iya, aku sudah menemukan pengertian dan juga struktur teks eksplanasi. Wah, bagus sekali dong. Kalau begitu, kamu pasti sudah paham terkait dengan pengertian dari teks eksplanasi. Coba kamu sebutkan pengertian dari teks eksplanasi kepada aku. Baiklah, teks eksplanasi adalah teks atau paragraf yang berisi tentang alasan dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lain yang dapat terjadi. Selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik alam maupun sosial. Sedangkan kalau menurut ahli Pardiono, teks eksplanasi adalah upaya menjelaskan proses munculnya gejala alam, bukan hanya berupa fenomena alam, ini juga merupakan fenomena sosial. Selanjutnya, teks eksplanasi ini memiliki struktur yang pertama yaitu judul. Seperti halnya teks apapun, judul itu tentu saja harus ada. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan umum. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan urutan sebab dan akibat. Dan yang keempat yaitu interpretasi. Interpretasi ini tentu saja dapat diisi dengan pendapat dan perspektif penulis berdasarkan deskripsi data dan fenomena itu sendiri. Nah, itulah pengertian dan juga struktur teks eksplanasi yang telah aku dapatkan. Nah, selanjutnya tolong kamu bagikan kepada aku ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kan kamu sudah menemukan materi terkait dengan ciri-ciri eksplanasi. Soalnya aku belum menemukannya. Ternyata sudah banyak juga ya materi yang kamu telah dapatkan. Baiklah, aku akan menjelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu strukturnya jelas. Ciri-ciri teks eksplanasi yang paling menonjol adalah strukturnya yang jelas. Oleh karena itu, struktur deskripsi dimulai dengan pernyataan umum, diikuti dengan urutan hubungan sebab akibat, dan kemudian ke interpretasi atau ketentuan penulis. Yang kedua yaitu fakta. Menurut sifatnya, teks eksplanasi berbasis data yang merupakan fakta, berdasarkan data dan memuat pembahasan ilmiah menurut ilmu pengetahuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu teks. Informatif berisi informasi terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, itu terbarukan dan tidak ketinggalan zaman. Kata informatif mengacu pada dukungan teori dan penelitian ilmiah yang membuka lebih banyak perspektif dan perspektif kepada pembaca kami. Yang keempat, tidak meyakinkan atau tidak bersifat persuasif. Teks eksplanasi berbeda dengan editorial. Ketika editorial berpengaruh, pernyataan itu lebih banyak menyampaikan fakta. Yang terakhir yaitu membuat penanda urutan. Penanda urutan menekankan urutan atau menggunakan label titik. Misalnya gunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi yang telah aku temukan. Mungkin hanya itu informasi yang bisa aku bagikan kepada kamu, Ahmad. Selanjutnya mari kita cari bersama-sama materi teks eksplanasi agar kita lebih mudah memahaminya dan kita bisa menyusun teks eksplanasi dengan baik. Baiklah, terima kasih Sak atas informasinya terkait dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Iya,
Sebaiknya sih begitu juga, agar kita tidak berpaku pada satu sumber yang telah kita dapatkan, agar kita dengan mudah memahami serta bisa menyusun teks eksplanasi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Baiklah, ayo kita pergi bersama-sama.